Oke, sebelum kita mulai ya, sebelumnya Kak Ros ingin menyampaikan terlebih dahulu, silahkan teman-teman dinyalakan videonya gitu agar kita bisa lebih maksimal dalam belajar gitu ya. Teman-teman yang sekarang belum siap, silahkan bisa bersiap dulu gitu menggunakan baju yang baik, menggunakan jilbab yang rapi, untuk kemudian nanti bersiap dan menyalakan videonya gitu sehingga kita bisa lebih maksimal dalam belajar gitu ya. Oke, boleh yang sudah siap langsung dinyalakan aja videonya. Di sini tadi yang baru masuk ada Layina ya dan Asya. Wih, namanya Asya cantik ini siapa ini? Assalamualaikum Asya. Mana nih suaranya Asya? Belum ada. Assalamualaikum Layina. Wah, Layina kok juga nggak ada suaranya nih. Oh ya, silakan teman-teman bisa dibuka dulu videonya untuk memastikan bahwa teman-teman sudah siap dan baru kemudian kita bisa mulai ya. Silahkan Rara, kemudian Halila, Halisa, Layina, Nazihah boleh dinyalakan videonya terlebih dahulu. Yuk. Biar interaktif, biar Yuk, berasa kayak di ruang kelas beneran. dinyalakan dulu ya videonya ya. Silakan. Atau ada yang kesulitan menyalakan videonya? Enggak kan ya? Tinggal diklik yang di bagian bawah itu untuk di-on-kan videonya. Yuk, mana nih teman-teman? Dinyalakan dulu videonya ya. Baru nanti. Nah, Wah, oke. makasih Halila sudah menyalakan video. Wow, dari luar Oke. angkasa. Ya boleh Aku loh Nobati teman-teman Pak. juga dari desa Konohagakure. Boleh loh teman-teman pakai background. Oh, Sayangnya kalau bagus. Kak Ros nih belakangnya nggak ada itunya kan. Green screen-nya jadi nggak kebaca Oh, gitu jelek Kak nih. malahan. Oke, Jadi aku ganti. Rara boleh dinyalakan videonya. Nazihah, Agna, oke. Halisa, kemudian Layina, Ayesha, boleh dinyalakan dulu videonya. Oke, Rara sudah menyalakan videonya. Yang lain, silakan dinyalakan videonya dulu ya. Oke, Agna sudah. Yang lain silakan. Oke, Asya ya ini ya. Asya ini Asya. Oke, Nazihah, Halisa, Layina, dan Zahira. Boleh dinyalakan videonya dulu? Oke. Wow, aku Wah. senang pada menyalakan video. Asik. Ya biar kita bisa kenal satu sama lain ya. Gitu. Yap. Tenang aja teman-teman di sini apa ahwat semua kok gitu. Yap. Oke nih, Asya, Nazihah, Halisa, Layina, dan Zahira. Videonya mana? Boleh ditampilkan wajahnya terlebih dahulu? Atau Kak Ros coba ini ya, mana nih? Mungkin ada yang kesulitan. Oke, Nazihah sudah menyalakan video. Kemudian Halisa, Layina, dan Zahira. Wah, rame ya. Oke, kita hari ini Wow. akan bermain bersama Kak Izah. Luar biasa. Kak Izah akan membuat teman-teman jatuh cinta pada matematika. Amin ya Allah, aku berdoa dulu nih. Kita sebut. Oh ya, jangan lupa siapkan kertas, kertas apapun dan alat tulis apapun. Oh Oh, iya, teman-teman. sama koneksi internet ya, boleh dari laptopnya langsung atau misalkan mau laptop dan HP juga boleh. Karena nanti kita ada main dulu pakai Quizizz, jadi ya terserah sih teman-teman enak pakai laptop semua atau pakai 2 device Oh mau gitu. enaknya Oh teman-teman. iya. Oke, teman-teman bisa siapkan kertas dan alat tulis ya. Gitu. Bisa juga siapkan device lain untuk kemudian nanti kita bisa main kuisis bareng gitu. Oke teman-teman, yang belum menyalakan videonya masih Kak Ros tunggu ya sambil Kak Ros buka karena sudah jam 7.49. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat dan karunia-Nya ya. Sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali
bertemu secara virtual dalam kondisi yang insya Allah sehat, semangat, dan bahagia. Amin. Yeay. Oke, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, yang sedang berbicara ini bernama Kak Rosyida Amalia ya, atau biasa dipanggil Kak Ros sebagai host sekaligus moderator pada malam hari ini yang akan menemani Kak Nurul Muizah atau biasa dipanggil Kak Izah dalam acara Math Hack gitu ya. Jadi kita akan bermain sambil belajar dan insya Allah Kak Izah akan membuat teman-teman jatuh cinta pada matematika malam ini. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, Kak Ros akan memperkenalkan dulu siapa sih Kak Izah ini sebenarnya gitu ya. Jadi, Kak Izah ini adalah salah satu pengajar di SMA Masa Depan, lebih tepatnya pengajar matematika gitu. Jadi, teman-teman nanti kalau misalnya yang kelas 9 ya, mau masuk SMA dan masuk ke SMA Masa Depan, insya Allah teman-teman akan bertemu dengan Kak Izah gitu. Nah, kemudian Kak Ros mau share screen ini ya, apa kehebatan Kak Iza gitu, Masya Allah. Teman-teman bisa lihat di sini teman-teman gitu. Jadi Masya Allah Kak Iza ini luar biasa sekali. Teman-teman bisa baca CV-nya yang sangat panjang. Teman-teman tidak perlu ragu dengan kapabilitas Kak Iza gitu ya. Karena Kak Iza ini sudah menjadi tutor Olimpiade Fisika dan juga Matematika dari tahun 2013. Betul ya Kak Iza? Iya, dari SMA sih tutor. Oke, Masya Allah dari SMA sudah menjadi tutor luar biasa. Kemudian, oh iya Kak Iza ini calon dokter loh teman-teman. Jadi kuliahnya di apakah FKKMK kalau nggak salah ya itu Iya namanya. kepanjangannya. Kepanjangannya Fakultas apa Kak? Tolong Kak, saya nggak Fakultas hafal. Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Oke, Masya Allah panjang banget ya teman-teman gitu. Oke, Masya Allah. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini prestasinya Kak Izah luar biasa. Ada second winner One Health Communication Plan Competition, ada second winner National Public Poster Competition, ada gold medal ya. Kak Izah pernah mendapatkan medali emas di Olimpiade Fisika luar biasa. Jadi teman-teman tidak perlu meragukan kapabilitas Kak Izah dalam mengajar matematika pun fisika juga bisa ya Kak, Masya Allah. Oke, Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman. eh Tanpa memperpanjang gitu ya, artinya untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita simak bersama pembelajaran pada malam hari ini kepada Kak Izah. Kak Ros persilakan. Oke, Assalamualaikum, halo. Nah, kan aku jadi deg-degan, merinding ya kan, takut nih kalau salah ngasih ilmu. Kita berdoa dulu aja ya teman-teman. Kita Oke, berdoa, teman-teman. semoga bermanfaat apa yang Kak Iza ajarkan, bisa sampai ke teman-teman. Jika ada manfaatnya itu dari Allah, jika ada salah itu dari Kak Iza. Terus nanti kalau sama Kak Iza, teman-teman tuh boleh memotong kalau sama Kak Iza ya. Boleh langsung nanya kalau misalkan nggak ngerti atau kurang jelas, itu nanya aja. Kak Iza sangat menyukai siswi yang proaktif dan apa ya, reaktif. Maksudnya ketika nggak ngerti tuh tanya aja gitu. Atau misalnya ada apa gitu, atau misalkan Kak Iza tanya tuh dijawab gitu. Kak Iza senang banget ketika Kak Iza nanya, teman-teman jawab. Jadi kita berdoa dulu aja ya. Oh ya, Berdoa sebelum belajar. Gimana sebelum belajar nih? Robby Zidni cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Terus Kak Iza mau tambah doa Nabi Musa dulu. Robbi syrohli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga nanti lisannya Kak Iza dilancarkan nih buat belajar bareng teman-teman. Yeay! Kan aku gitu. Jadi pelajaran kali ini apa sih, trial ya? Ya udah pelajaran lah ya. Pelajaran kali ini Kak Iza bakal ngajarin tentang namanya divisibility. Divisibility itu keterbagian. Aneh ya bahasa Indonesianya. Intinya tuh kayak teman-teman kalau ketemu suatu angka, bisa nggak sih dia bisa tahu dengan cepat apakah angka itu bisa di
dengan 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 7 atau 8 atau 9 kayak gitu. Jadi misalnya nih, contoh Kak Iza punya angka 27 deh yang gampang. 27 bisa dibagi 3 nggak? Bisa nggak? Ayo dijawab. Jawab dong. Bisa, oke. Oke, bisa ya. Nah, nanti Kak Iza bakal ngasih tahu. Nah, tapi sebelum Kak Iza ngasih tahu nih, mantap. Nah, Kak Iza mau pretest dulu, mau pemanasan dulu nih pakai Quizizz. Buat ngeliat nih, nanti sebelum kita masuk ke pelajaran, biar udah ada pertanyaan. Apa sih kayak divisibility gitu. Jadi Kak Iza bakal ngasih contoh soalnya gitu. Nah, buat latihannya ini, pretestnya ini, aliasnya ini, Kak Iza bakal pakai Quizizz. Kelihatan ya layarnya. Nah, silakan teman-teman bisa browser itu bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox, bisa Safari, bisa Explorer gitu ya. Nah, itu nanti masuk ke website joinmyquiz.com. Bisa dari HP, dari tablet, bisa dari laptopnya juga. Nanti kalau misalkan lagi masuk ke Quizizz, nggak lagi buka Zoom nggak apa-apa, karena nanti semuanya Kak Iza transmit lewat Quizizz gitu. Oke. 264658. Kodenya 264658. Oke, teman-teman bisa buka. Kalau teman-teman pakai laptop, bisa bukanya di HP, bisa juga lewat browser, gitu ya. Yap. Yang udah Harus join kelihatan nih namanya nih. Ikut main nih. Yap. Oh ya, kalau misalnya nanti internetnya Kak Iza agak-agak nih, nanti Kak Iza bakal juga ngecek dari HP. Oke. Nanti yang udah masuk atau ada kesulitan, boleh raise hand ya. Raise hand kalau udah masuk. Kalau nah, kalau kesulitan masuk silahkan chat. Nanti, ada yang chat nih. Oh, Kak Ros nih yang ngechat ternyata. Oke, udah ada Naziha, Halisa. Ayo, yang lainnya. Kalau kesulitan boleh ya tanya gitu. Aku nggak bisa masuk, Kak. Lewat mana ya? Masuknya lewat Google Chrome atau lewat, kalau yang pakai Mac mungkin MacBook pakai Safari. Gitu. Nanti masuk ke website joinmyquiz.com, kodenya 264658. Oke, Agna sudah masuk, Ayesa, Halila. Wah, Rainbow nih siapa ini? Wah, ini sama Alter nih. Nggak apa deh, boleh. Boleh. Kreatif. Zahira, oke. Yang lain? Oh, udah 9 orang nih yang masuk bergabung. Nih. Boleh. Tunggu sebentar. 2 orang lagi ya, Kak Ros. Tapi 3 orang ya. Nadia, oke, udah masuk. Ini nanti udah Kak Iza kasih teaser ya. Jadi soalnya divisibility atau keterbagian. Jadi nanti pertanyaannya semacam apakah bilangan XXX atau bilangan apa gitu bisa dibagi dengan 3, apakah bilangan ini bisa dibagi dengan 2 gitu. Jadi silahkan teman-teman boleh menggunakan cara biasa, atau kalau teman-teman udah tahu, pasti teman-teman udah tahu nih triknya, cara cepat menghitungnya gitu. Nanti Kak Iza bakal ngajarin itu. Oke, sepertinya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama Kak Ros tapi. Oke, udah masuk 8. nih. Oh ya ini. 12. Oh ya wah, banyak. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, jeng jeng. Duh, nggak bisa. Lagi. Oh tidak. Waduh, rainbow-nya sudah di atas nih. Ada Aisyah nih. Aduh, Kak Ros. Why? Wah, keren nih. Saya ngasih sekali, Bu.
No. Option. Nggak apa-apa yang Astagfirullah. Halo Mbak. Waalaikumsalam. Iya, iya. Oh iya maaf Mbak, ini soalnya lagi main quizzes gitu. Udah saya admit. Bener kok. oh, Udah saya terima. Oke. Udah kok. Ih, sedih. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nggak apa-apa guys. Aduh, nggak bisa di scroll. Astagfirullah, maafkan aku. Oke. Dikit lagi ya, nggak apa-apa. Kaiza tungguin kok. Paling nggak lihat dulu soalnya. Kalau misalkan bingung nggak apa-apa, di skip aja atau ngarang aja nggak apa-apa. Kan habis ini kita belajar. Dikit lagi. Yuk, nggak apa-apa, Kaiza tungguin. Wow, yuk yang belum selesai, yuk Kaiza tungguin yuk. Dikit-dikit yang belum selesai, yuk.
Oke, kita cek dulu ya. Sudah selesai semua ya? Kayaknya sih udah. Ada yang selesai nih, nggak apa-apa Kak. Kak Iza tungguin deh. Apa mau langsung dibahas? Mau ditungguin atau mau langsung dibahas? Ayo teman-teman, masih kurang berapa Kak? Satu doang sih. Oh, Ya udah tungguin. Nggak apa. Kita saling tidak boleh meninggalkan. betul. Gak apa-apa, kita santai aja kok ya. Yuk. Nah, sedikit lagi. Nggak apa-apa. Oh iya, iya. Wah, mantap sekali teman-teman ini. Luar biasa. Masya Allah. Wow, ini ternyata cepat menyusul ya ini ya. Masya Allah. Karena sudah nggak pernah ngitung nih Kak Iza. Kuliah di Ya ini sastra nggak pernah sebenarnya. ngitung. Ya begitu semesta ilmu mah. Sedih banget. Ini ada hal senang Kak Ros, admit ya? Udah tapi kayaknya loading deh. Oh, iya. Atau kenapa ya? Di tempatku udah joining gitu, tapi belum Udah masuk. joining. Yuk tinggal satu lagi. Wah, sepertinya tertekun sekali nih. Oke. Sudah mengisi semua? Masya Allah, Mantap. sudah semua. Masya Allah, keren. Yeay. Aku matiin musiknya. Ya. Yeay. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Apresiasi dulu. Yeay. Masya Allah. Masya Allah. Wow, aku mau tanggapannya dulu deh dari siapa ya? Dari yang pertama kali datang siapa tadi, Kak Ros? Rara, ingat kan Kak Ros? Oh, Rara yang paling telaten ini ya. Halo Rara. Mana nih Rara nih? Kalista, iya. Kalista mana Kalista? Yang paling pertama kali datang ya tadi ya. Oh, Halila juga tadi datang awal. Iya, betul. Gimana tadi cara perasaanmu mengerjakan soal pemanasan dari Kak Iza? Deg-degan. Kenapa deg-degan? Oke, kalau kata Rara deg-degan. Terus tadi siapa lagi ya yang datang awal ya? Halila. Halila datang awal tadi kayaknya. Halila, gimana tadi perasaan mengerjakan soal pemanasan dari Kak Iza? Masih di mute. Oke. Atau aku mau wawancara yang ranking ini nih, yang top scorer nih, top scorernya Laina. Ya. Gimana tadi rasanya mengerjakan pemanasan dari Kak Iza? Ya, kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi seperti yang teman-teman tadi udah lihat. Nah, jadi kenapa sih Kak Iza tuh ngasih pemanasan dulu, ngasih pretest dulu? Mungkin teman-teman ada yang berpikir, ya apaan sih? Belum dikasih soal apaan nih? Jadi sebenarnya metode dengan soal dulu baru masuk ke materi itu adalah metode dari buku Make It Stick. Nah, buku itu adalah buku pegangannya mahasiswa kedokteran di Harvard. Jadi anak-anak kedokteran di Harvard sebelum kayak di awal-awal kuliah, mereka diharuskan menghatamkan buku Make It Stick. Nah, di buku Make It Stick itu salah satu cara belajarnya adalah kita mengerjakan soal dulu, kita nge-recall dulu, habis itu baru kita belajar. Loh, kan pusing Kak. Nah, justru itu pasti teman-teman nih, misalnya contohnya nih ya. Contohnya kita lihat soal yang paling banyak yang salah, misalnya soal kita lihat nomor berapa ya. Kelihatan kan ya nomor berapa nih paling banyak? Oke, naik. Contohnya paling banyak salah soal nomor 2 nih.
Ini yang di antara teman-teman 3 orang benar, 11 orang salah nih, banyak yang salah. Mau nggak apa-apa, justru malah salah itu jadi nge-trigger teman-teman. Jadi jangan takut, jangan minder. Aduh, aku tadi nggak bisa, takut. Justru malah ketika teman-teman tuh ngerasa salah, biasanya secara psikologis nanti kan gimana sih cara ngitung di apa ya, keterbagian dengan 3 dengan 4? Gimana cara ngitung di antara angka-angka ini apa ya? Di antara angka ini mana sih yang bisa dibagi 3 dengan cepat kayak gitu. Nah, habis ini Kak Iza akan masuk ke materinya. Habis itu setelah kita belajar materinya, kita akan bahas lagi ke 10 soal yang Kak Iza kasih. Gitu. Nah, sekarang Kak Iza mau change ke whiteboard. Oke, nah biasanya nih kalau Kak Iza ngajar, biasanya pakai whiteboard karena lebih apa ya, lebih enak aja sih kalau di Kak Iza lebih enak pakai whiteboard. Nanti kalau Karena misalkan matematika harus jelek, coret-coret gitu ya, Kak? karena kalau pakai PPT bingung matematika ngajarin gimana. Iya benar. Nah, jadi biasanya pakai whiteboard. Nah, nanti kalau ada tulisan Kak Iza yang jelek, komen aja, Kak tulisannya nggak terbaca gitu. Oke. Kalau misal, tapi bisa juga Kak Iza kadang-kadang pakai teks gitu. Nah, jadi sebenarnya materi ini tuh judulnya adalah divisibility, atau mungkin bahasa aku kurang tahu sih tepatnya bahasa Indonesianya apa, cuma intinya tuh semacam keterbagian. Jadi kayak apakah suatu bilangan itu, apakah suatu bilangan dapat dibagi habis dengan bilangan lain. Nah, jadi salah satu faedah belajar matematika adalah kita bisa melihat pola. Kita bisa melihat polanya alam, kita bisa melihat pola perilaku manusia gitu. Jadi kita bisa melihat pola banyak hal. Nah, dari divisibility kita pengen ngelihat apakah suatu bilangan yang bisa dibagi 3, bilangan yang bisa dibagi 4, bilangan yang bisa dibagi 7 itu ada polanya apa enggak sih gitu. Nah, mungkin Kak Iza kalau semua bilangan bisa dibagi 1 ya, semua bilangan real selain 0 bisa dibagi 1 ya kan. Udah tahu lah semua bilangan bisa dibagi 1. Dan ketika dibagi 1 dia tetap sama ya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya bilangan yang habis dibagi 2. Ciri-cirinya apa sih bilangan yang habis dibagi 2? Teman-teman ada yang tahu nggak? Ciri-cirinya apa ya kalau bilangan habis dibagi 2? Angkanya genap. Angkanya genap. Oke. Angka genap tuh apa sih? Contoh angka genap berapa? Angka genap. Angka genap 0, 2, 4. jadi 4, 6, 8 dan seterusnya. Itu kalau dia 1 digit ya kan. Kalau dia banyak digit, misalnya contoh lagi, ini aku kasih angka sembarang. Kalau belakang angka terakhirnya ini, kelihatan ya kursornya. Kalau angka terakhirnya genap, berarti angka 2, 4, 3, 6, 5, lala, y, 4 ini bisa dibagi 2. Tapi jika belakangnya adalah 7 ini kan bilangan ganjil. Jadi mau depannya terserah kayak gimana, kalau belakangnya ganjil, dia tidak bisa dibagi 2. Kayak gitu. Jadi benar banget kalau dia bisa dibagi 2 dia itu angkanya genap. Ciri-ciri angka genap tadi ya selain angka-angka yang kecil-kecil ini kan gampang ya. Kalau misalnya yang angkanya panjang-panjang aneh-aneh, dia itu belakangnya angka genap. Jadi contoh lagi misalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 17 bulan 10 tahun 2020. Nah, ini genap nih. 17, 10, 2, 20 ini genap karena belakangnya 0. Jadi 0 itu masuk ke bilangan genap. Nah, terus ini kan tadi bilangan yang habis dibagi 2. Ada lagi kan tadi ya. Tadi habis 2 kita coba lihat apa sih Kak polanya kalau suatu bilangan itu bisa dibagi 3. Ini sekarang 3 warna hijau deh. Nah, kalau bilangan, ada yang tahu nggak apa sih contoh bilangan yang habis dibagi 3? Dari yang paling kecil deh. Dari yang contohnya dulu deh. Contoh yang habis dibagi 3 itu contohnya kan ya 3 yang paling gampang ya. Atau di atasnya 3 berapa? 6. Ya kan? Terus 9, 12, 15. Contoh yang agak tinggi misalnya 144. Atau 933 misalnya. Atau berapa ya? 1257. Ini bisa dibagi 3.
Nah, caranya loh, Kak, kalau ini polanya apa ya, Kak, kalau bilangan habis dibagi 3? Jadi, kalau bilangan habis dibagi 3 itu, contohnya misalnya dari kecil dulu ya, angka 12. Caranya gini, jadi si digit itu ini 1 digit, 2 digit. Kalau ditambahin, dia menjadi angka yang bisa dibagi 3. Jadi 12 misalnya, ini 12, 1 ditambah 2 sama dengan berapa? 3. Maka si 12 ini dia itu bisa dibagi 3. Ya kan? Contoh lagi deh yang gampang, misalnya berapa ya? 54. 54 nih kalau kita tambahin kan 5 ditambah 4. Ya kan? Sama dengan berapa? 9. 9 bisa dibagi 3? Bisa. Berarti 54 nih, 12. Berarti ini 54 bisa dibagi 3. Gitu. Contoh yang agak besar deh angkanya Kak Ros mau atau teman-teman mau usul angka berapa? Kalau 3 digit bisa nggak, Kak? Oh bisa, 10 digit juga bisa. Tinggal ditambahin gitu. Contoh 10 digit deh, misalnya tanggal sekarang aja ya. 17 10 2020. Bisa dibagi 3 nggak? Kita cek ya. Wow, jadi mantap 1 sekali. ditambah 7 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0. Berapa ya ini ya? 1 ditambah 7, 8. 8 tambah 1, 9. 9 ditambah 0, 9. Ditambah 2, ditambah 0, ditambah 2, ditambah 0. 9 ditambah 4 sama dengan? Berapa 9 ditambah 4? Berapa ayo teman-teman? 13. 13 bisa dibagi 3 nggak? Enggak. Jadi Enggak. 1710 2020 itu tidak bisa dibagi 3. Oh, Jadi wow, keren. tidak bisa dibagi 3. Jadi ini angka ini Oke. tidak bisa dibagi 3. Nah, ini tidak bisa dibagi 3. Mantap. Oh ya, coba Bisa nggak sih, teman-teman. Kak, ngarang suatu angka yang bisa dibagi 3? Bisa. Misalnya Kak Ros tanggal lahirnya kapan? Aduh, Bisa. malu Kak, Atau udah tua, siapa Kak. mau punya angka favorit? Angka favorit. Ya, atau punya teman-teman aja ayat diusul. favorit di Al-Quran. Ayat. Tadi Mantap, kayaknya ada Masya yang Allah. dari Baitul Quran. Masya Allah. Sekolah tahfidz Mas Baitul Quran. Siapa tadi yang dari Baitul Quran SMP-nya? Agda ya, ya nggak sih? Agna ya? Mbak Agna ayat favoritnya di Al-Quran ayat mana? Coba. Usul angka, Usul teman-teman. angka ya. Sekarang kita coba usul angka. Angkanya bisa dibagi 3 nggak ya? Gitu. Atau bisa juga mengarang angka yang bisa dibagi 3. Contoh nih kalau Kaiza nih ayat favoritnya adalah ayat 60 surat Ar-Rahman. Berarti apa? Oh, Kak, ada yang request nih, Kak. Oh, ada request apa nih? Au. 256 3456. Oke, 256 3456 ya. Luar biasa ini. Bisa dibagi 3 nggak ya? Gitu. Nah, ya udah berarti 2 ditambah 3 ditambah maaf typo ya. 2 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6, Masya Allah. Ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Benar ya? Ya, betul. Oke, berapa ya? 2 ditambah 5, 7. 7 ditambah 3, 10. 16, 20. 20 ditambah 11, 31. Benar nggak? Coba-coba. Mungkin ada yang bisa ngecek pakai kalkulator, takut salah. Benar nggak 31? Coba ulangi lagi ya. 2 ditambah 5, 7. 7 ditambah 6, 13. 13 tambah 3, 16. 16 ditambah 4, 20. 20 ditambah 5, 25. Ditambah 6. Ya, 31 ya? Benar ya? Ya, 31 bisa dibagi 3 nggak? Aku nggak tahu ya 31 bisa dibagi 3 apa enggak. Ya gini aja, tambah lagi 3 aja. ditambah 1. 3 ditambah Wow. 1. 4. Nggak bisa ini. Oh, wah keren banget ya. Luar biasa, teman-teman. Nah, ini berarti si angka ini nggak bisa dibagi 4. Loh, bisa coba buktikan dulu Kak nih. Jangan cuma pakai triknya doang. Kita harus membuktikan dengan validasi eksternal gitu ya, sama lembaga survei udah dibukti benernya belum gitu. Nah, coba aku Kak Izah cek buktikan dengan kalkulator ya. Oh, ada request lagi tuh. Oh, oke, mantap. Sebentar ya. Nah, contohnya tadi berapa sih? Coba Kak Izah buka kalkulator di lab HP ini. Contoh. Mana kalkulator? Kalkulator tadi. 256 3456.
3456. 256, 3456 dibagi 3. Nah, 256, salah maaf. 256, 3456. Nah, ini nih kalau misalnya, kelihatan nggak sih, Le? Kelihatan ya kalkulatornya Kak Iza? Ya, Ini ada kelihatan. komanya nih, ada komanya 6666. Ini Mm-mm. nggak bulat, nggak habis kalau dibagi 3. Berarti benar ya? Nah, sekarang Kak, gimana caranya biar kita juga bisa nih menebak angka yang bisa dibagi 3. Misalnya aku memodif angka 256, 3456-nya jadi habis dibagi 3. Kalau gitu aku modif jadi gini aja. 2, 7, 6, 3, 4, 5, 6. Aku mau modif satu angka aja ya. Kita hitung ya. Ini harusnya bisa dibagi 3. Kalau Kak Iza nggak salah ngitung. 2 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Oke. 2 tambah 7, 9. 9 ditambah 6, 15. 15 ditambah 3, 18. 18 ditambah 4, 22. 22 ditambah 5, 27. Ya kan? 27 ditambah 6, 33. 33 bisa dibagi 3. Atau kalau bingung ya 33 bisa dibagi 3 nggak ya? Ya udah, tambah lagi aja 3 ditambah 3. Kan 6 ya. Mantap 6 sekali. bisa dibagi 3. Jadi angka ini bisa dibagi 3. 2, 7, 6. Kontrol, sorry. Astagfirullah, maaf. Undo dulu. Ya. Astagfirullah. Redo. Wah. Oh, enggak. Tadi typo. Aduh. Ya Allah, maaf ya. Astagfirullah, udah ya. Ya, nanti salah aja lah ya gitu. Nah, biar kita bisa move. Ini maaf ya. Aduh, salah tadi nggak bisa diundo lagi. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Mohon dimaafkan kesalahan aku. Nggak apa ya, manusia tempatnya hilaf. Nah, terus kita udah bisa dibagi 3 nih. Sekarang lanjut aja ya ke bilangan yang bisa dibagi 4. Nanti sebenarnya sih rencana Kak Iza bisa menjelaskan sampai 10. Gitu. Sekarang ini mau ganti warna lain. Apa ya? Kuning. Oranye. Sekarang bilangan yang habis dibagi 4. Nah, kalau bilangan habis dibagi 4, itu tuh contohnya misalnya berapa nih? Contohnya ya 4. 4, 8, 12, gitu ya. Atau berapa nih? 20.000. Nah, kalau bilangan habis dibagi 4, dia sebenarnya mirip sama yang habis dibagi 2, yaitu dia itu genap. Ya kan? Harus genap dong. Nah, kalau genap itu artinya apa? Artinya bisa dibagi 2. Nah, terus cara pertama adalah dengan cara membagi 2-nya, gak repot caranya ini. Membagi 2 dulu. Nah, habis dibagi 2, habis itu ketemunya masih bilangan genap. Jadi hasilnya masih genap. Jadi habis dibagi 2 hasilnya masih genap. Ini cara pertama. Jadi contohnya misalnya 2.000, kalau dibagi 2 kan 1.000. 1.000 belakangnya 0, masih genap. Berarti dia bisa dibagi 4. Ini cara pertama. Atau misalnya kalau angkanya susah, Kak. Angkanya susah, misalnya angka yang susah dong, angka yang susah, contoh. Angka yang susah. Angka yang jelek, tanggal ulang tahun. Oh, ini aja deh, tanggal hari ini aja. Halo, suka banget tanggal hari ini. Nggak punya ide soalnya. 2020. Dia kalau dibagi 2 berapa ya? Kalau dibagi 2, coba hitung. Ini aku ngitungnya nih kalau dibagi 2. Wah, itu harus manual, Kak, yang harus dibagi 2 ya? Oh, iya, ini harus dibagi 2 nih, aku titik-titikin deh biar enak. Formatting. Titik aja, titik. Ya, ini manual ya. Ya 2020 aja lah. Jangan ding kebagusan. Ya sini aja. Nggak apa ya. Angkanya mau jelek atau bagus nih? Jelek aja nggak apa-apa, Kak. Jelek ke angka bagus. Nah, jadi misalkan ini angkanya ini aja terus saja. Jadi aku titikin aja biar enak. Berarti ini kan 17.102.020 rupiah. 20 rupiah. 17.102.20.
dia dibagi 2 dulu nih. Kalau dibagi 2, berarti dia itu akan menjadi 8, 5, bener ya, 8, 5, aku ngitung dulu deh. Kalkulator aja lah ya, guys. Ya, ini kalau dunia nyata nggak pakai kalkulator ya, teman-teman. Cuma ini biar cepet aja. 17, 102, 020. Dibagi 2. Ketemunya benar 8, 5, 5, 1, 0, 1, 0. Nah, ini kan masih genap nih. Berarti si 17 juta 102.220 ini bisa dibagi 4. Ini cara ribet. Nah, ada cara yang gampang. Nah, cara yang gampang gimana, Kak? Kasih tahu dong ya. Aku kasih tahu. Ini cara ribet. Nah, tapi benar secara ilmiah gitu. Atau mau manual ya benar juga, tapi capek. Nah, cara gampangnya adalah lihat 2 digit terakhir. Nah, contoh angka panjang ini ya, 2 digit terakhirnya 20 kan. Nah, jika 2 digit terakhir bisa dibagi 4, maka dia bisa dibagi 4. Bisa dibagi 4. Jadi misalnya tadi 17/10/2020 ini 2 digit terakhirnya kan 20. 20 bisa dibagi 4 nggak? Bisa, hasilnya 5 kan. Nah, ini bisa dibagi 4 gitu. Terus bukti ilmiahnya apa, Kak? Dia bisa dibagi 4. Oke, bukti ilmiah. Nah, jadi bukti ilmiahnya adalah, jadi contohnya nih, misalnya sih bilangan 17.102.2020 ini aku bagi 4. Kalau misalnya aku ilangin 20-nya, dikurangi 20 ya, maka dia akan menjadi 17.102.000, ya kan? Nah, ini, mereka ini, kalau 20 di belakangnya ratusan ini, pasti bisa dibagi 4, karena dia kelipatan 100. Jadi kan ini itu sama dengan si 17.102.20 sama dengan 17.102 ditambah 20 kan. Dimana 20 bisa dibagi 4, dan ini, karena belakangnya ratusan polos gini ya, 00 gini, otomatis dia bisa dibagi 4. Ini aku kasih kurung deh biar notasinya lebih bagus. Ini bisa dibagi 4. Wah, mantap Kak Iza. Ayo teman-teman, coba request dong angka. Nanti dulu aja angkanya, kita langsung 5 ya guys. Oh Ini iya. aku save dulu nih, saya Kak Iza save. Kalau ada yang bingung boleh nanya ya. Ya, teman-teman boleh nanya, boleh raise hand atau nyalain videonya, nyalain mikrofonnya. Kak mau nanya gitu boleh, atau enggak di chat, boleh juga. Oke? Kalau Kak Iza kecepatan ngomongnya, boleh juga komen. Kak Iza kecepatan ngomongnya kayak kereta, itu boleh. Oke, ini udah ya sampai 4 nih, biar bisa sampai 10 nih. Jadi biar kita puas gitu. Oke, ya teman-teman boleh nih ngelis angka gitu ya, nanti bisa ditanyain Kak Iza atau dicoba sendiri kayak gitu. Nah, sekarang kita coba selesaiin dulu aja sampai 10 gitu ya. Nanti baru kita nyoba angka sebanyak-banyaknya. Ya, Oke, sekarang nih yuk. masuk ke angka 5 ya. Masuk ke angka 5, mau pakai warna merah. Ya merah deh, merah lagi. Sekarang nih bilangan habis dibagi 5 nih, gampang nih kalau habis dibagi 5. Ya, Ciri-cirinya apa coba? Paling gampang. Ayo, apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Contoh dulu deh, contoh bilangan habis dibagi 5. 5. Plot twist. 5, 25, berapa? 75, berapa lagi? 4. 1995. Iya nggak sih Kak? Bisa nggak sih Kak? Berapa? 1995. 1995 bisa. Jadi ini gampang banget kalau yang ini. Ciri-cirinya adalah, nih kalau aku ciri-ciri pakai hashtag ya. Lambangnya hashtag ciri-cirinya. Hashtag ciri-cirinya adalah si digit terakhir. Digit terakhirnya kalau nggak 5, ya 0. Oke. Jadi kalau misalnya punya angka iseng lagi, misalnya angka iseng jerut nih, aku iseng nih, nggak tahu angka apa. Kalau belakangnya 3, dia nggak bisa dibagi 5. Kalau bisa dibagi 5, belakangnya entah 5 atau 0. Contoh lagi misalnya
20 juta. 20 juta. Segini 20 juta ya. Nah, 20 juta nih bisa dibagi 5. Tuh. Jadi ini simpel ya kalau yang ini ya. Ingat ya. Nah, kita next lagi nih. Ini kayaknya nggak perlu contoh angka ya karena lebih gampang kalau yang dibagi 5. Nah, yang agak susah ini challenge-nya nanti yang bisa dibagi 6. Wih, oke Nah, Kak, siap. jadi ganti warna dulu biar asik. Mau warna ungu kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak ya? Kelihatan sih. Kelihatan kok. Apa pink? Pink deh biar imut. Kayak ini imut. Tapi kok nggak beda? Galau. Cewek. Oke, ini sekarang bisa dibagi 6. Kurang lengkap. Bilangan yang habis dibagi 6. Nah, bilangan habis dibagi 6 tuh kita kasih contoh dulu deh. Contohnya berapa ya? Ya, 6. Contohnya 6, 12, 72, 144. Berapa lagi? 600. 666 gitu ya. Nah, nggak punya. Nah, ini kalau si bilangan habis dibagi 6, ini teman-teman tadi ingat nggak? 6 itu adalah berapa dikali berapa sih? 2 dikali 3. Oh, benar. 6 adalah 2 dikali 3 ya. Ini aku kasih deh. Ini aku di sini. 6 itu kan 2 dikali 3, ya kan? Nah, maka bilangan yang habis dibagi 6 itu, dia itu sifatnya ini, harus memenuhi habis dibagi 2 dan habis tambah plus nih kan berarti harus dua-duanya plus habis dibagi 3. Kalau misalnya kaidah nulisnya adalah bentuk astagfirullah, maafkan, bisa nggak sih diandu itu. Aduh, dia ternyata agak-agak Iya, harus dipindah-pindah gitu Kak apanya. Oh, ya udah, ini tak kasih hashtag aja di bawahnya ya tadi. Jadi dia harus memenuhi habis dibagi 2. Habis dibagi 2 itu dia apa ya sifatnya ya? Genap. Tadi namanya genap, ya kan? Atau genap. Terus yang kedua dia harus habis dibagi 3. Coba tadi kayaknya Kak Iza ngasih soal yang manakah di antara bilangan berikut yang habis dapat dibagi 6. Aku lihat dulu deh soalnya aku lupa. Oke. Ini ada 5 yang benar, 9 yang salah. Nggak apa-apa. Nah, jadi sebentar. Astagfirullah berisik. Bentar, aduh, kesalahan teknis. Gimana Kak? Aduh. Astagfirullah. Nah, dah. Tadi itu soalnya, bentar ya. Nah, tadi contoh soalnya tuh. Astagfirullah. Nah, jadi deh, yaudahlah kita bikin soal baru aja ya. Ternyata agak berisik. Nah, jadi dia tuh habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Yuk, kasih challenge angka atau mau contoh yang gampang dulu. Teman-teman, usul angka berapa nih kita mau menghitung apakah angka itu habis dibagi 6 atau tidak. Contoh nih, 144 dulu ya, 144. Dia Oke. genap nggak? Genap kan? Ya kan, dia genap. Oke, berarti memenuhi syarat genap. Karena genap, karena belakangnya 4 ya. Terus bisa dibagi 3. Kalau bisa dibagi 3 apa tadi caranya? Digitnya ditambahkan. Ketika ditambahkan, dia bisa dibagi 3. 1 ditambah 4 ditambah 4, jadinya berapa? 9 jadi bagi 3. Jadi 144 itu bisa dibagi 3. Dibagi 3, dibagi 6. Gitu. Oh iya, siap. Aduh, salah lagi. Nggak apa ya teman-teman, astagfirullah.
Terus misalnya lagi angka yang susah dong, angka yang susah. Tadi kayaknya Ayo. ada yang usul angka nih, aku seneng nih ada yang usul gini, yuk usul angka yuk. Nih 6 nih udah agak next level nih. Yuk, siapa nih mau usul angka? Wah, Wah, ada usul luar angka nih. biasa. Luar biasa Kak ini Kak. Coba Kak. Suka nih aku. Suka nih sesuainya. Mantap sekali. Berapa angkanya nih? 87 8, 7, 94 94, 509 509, 3267. 32, 67. Langsung ketemu nih. Bisa dibagi 6 nggak ya? Langsung ketemu nih guys, yuk. 3, 2, 1. Bisa nggak? Enggak. Tahu nggak ada yang tahu nggak Banget, berapa? Kak. Kocok banget. Ya iya, kan belakangnya 7. Benar. Ganjil ya? Ganjil bisa dibagi 2 nggak? Bisa dibagi. Ganjil kan tidak memenuhi syarat 1 kan? Iya, tidak bisa dibagi 2 ya Kak. Langsung tereliminasi Benar, guys. luar biasa. Karena kan dia apa? Tidak, karena apa ya? Karena ganjil ya. Kalau udah ganjil ya, baik. Iya. Jadi tadi padahal awalnya udah panik gitu ya. Wah, panjang banget, tapi ternyata tinggal dilihat belakangnya, oh ternyata nggak bisa dibagi 2, udah nggak bisa gitu. Kan Oke, kalau mau lihat genap kan cuma lihat di angka belakangnya aja kan. Nah, ini benar. caleg genap ya lihat angka belakangnya aja. Oke. Caranya. Teman-teman paham ya? Paham kan? Kunci terakhirnya aja. Sip. Terakhirnya ganjil atau genap. Cara mengidentifikasi ganjil genapnya suatu bilangan. Iya. Ini kayak nomor rekening ya ini. Ya, mau nanti masukin nomor rekening juga boleh kok. Nomor rekening kok aja dikasih deh, nanti kalau aja dia mau transfer. Halal ya uangnya. Gitu. Ini yang 6 ya. Contoh lagi dong, ini asik nih yang 6 nih yo. Contoh lagi yo. Sekali lagi deh. Oh, ada lagi nih. Ada dari lainnya nih. Masya Allah. Berapa tuh? 456. Oke, sebentar. 456. 786. 786. 734. 734. Oke. Pertama nih, dia memenuhi syarat genap nggak? Memenuhi ya, dia genap. Oke. Lolos seleksi 1. Seleksi 2, kita tambahkan apakah dia bisa bagi 3 atau tidak. Wow, ini yang challenging. Tambah 5, nggak apa-apa guys. Ini berguna loh nanti kalau mau belanja di pasar tuh cepat gitu. Ditambah 6, ditambah 7. Nih aku tolong dikoreksi ya kalau typo atau salah ngetik nanti kan berakhir salah kan ya. Takut salah aku. 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 4. Oke, kita hitung manual. Benar. 4 ditambah 5, 9. 9 ditambah 6, 15. Yang tambah 7, 22. 22 tambah 8, 30. 30 tambah 6, 36. 36 ditambah 7 adalah 43. 43 ditambah 3, 46. 46 ditambah 4, 50. 50 bisa dibagi 3 nggak? Enggak. Tidak. Nah, 5 ditambah 0 adalah 5. Nggak bisa dibagi 3. Jadi dia tidak bisa dibagi 3. Oke, mantap sekali. Oke, lanjut ya. Habis ini 7 nih, 7 agak seru juga karena ini mungkin jarang yang membahas divisibility by 7 atau keterbagian 7. Aku save dulu nih, kita ganti yang baru aja karena udah tinggal dikit space-nya. Clear all drawings. Nah, sekarang bisa dibagi 7 apa enggak? Oke. Biru Nah. Bilangan yang habis dibagi 7. Nah, jadi kalau bilangan yang habis dibagi 7, contohnya berapa nih? Contoh dulu lah, contoh bilangan yang habis dibagi 7. Ayo, berapa? 7 ya. 7. Berapa lagi? Contohnya 63. Berapa lagi? 14. 28. 21. 49. Oke, udah siap nih 49. Gitu ya. Nah, terus ciri-cirinya apa ya, Kak? Kalau habis dibagi 7, jadi kalau habis dibagi 7 ini dia itu agak unik. Jadi misalnya aku kasih contoh yang agak susah juga deh. Agak susah.
Maksudnya agak panjang. Contohnya lagi itu 133 habis dibagi 7. Atau gini yang gampang, Wow. 140 habis dibagi 7. Nah, ciri-cirinya nih agak diperhatikan ya teman-teman, dia itu agak susah. Jadi contohnya nih, jadi nanti dia itu digit terakhir, digit terakhir, kayak gimana ngomongnya? Digit terakhir, misalnya nih contohnya ya, 133 deh. 133 bisa dibagi 7 nggak ya? Nah, dia itu caranya gini. Jadi, si angka 2 digit depan ini ditulis 13 dikurangi digit terakhir yang dikali 2. Digit terakhirnya kan 3 toh. Berarti dikurangi 3 dikali 2. Nah, kalau hasilnya nanti bisa dibagi 7, jadi jawabannya bisa dibagi 7. Jadi 13 dikurangi 6, ya kan? 3 dikali 2 kan 6 toh. 13 dikurangi 6 berapa ya? 7. Nah, jadi 133 bisa dibagi 7. Nah, tapi kelemahannya bila habis dibagi 7 ini adalah kita tuh harus hafal sampai 2 digit. Jadi dari 7, ini urutannya ya kan, 7, 14, 21, ya kan? Terus 28, ya, dan habis 28 berapa ya? 35. Habis 35, 42. Nah, ini 49. Itu harus hafal. Jadi yang 2 digitnya harus hafal. Jadi kekurangannya yang ini, ciri-cirinya angka 7 ini harus hafal yang 2 digit. Jadi dia itu bisa dipakainya triknya ini pada 3 digit ke atas. Jadi misalnya contohnya 133, 140. Terus contoh lagi misalnya, jadi contohnya lagi misalnya 329. Nah, jadi caranya tadi adalah, nih harus aku ulangi ya. 2 digit depan, digit sebelum digit terakhir lah ya, 32 kan di sini, dikurangi dengan 2 kali digit terakhir. Digit terakhir kan 9 toh, dikali 2. Jadi di sini nanti 32 dikurangi 18. Berapakah 32 dikurangi 18? 14. 14 bisa dibagi 7? Bisa. Maka ini bisa dibagi 7. Aku bingung bahasakannya gimana. Ini bisa dibagi 7. Oke. Nah, jadi kayak digit depan, mungkin gini ya bahasanya. Kita tulis di sini deh. Kalau digitnya lebih dari 3 gimana, Kak? Oh, bisa banget nih. Jadi digit depan, digit depan gitulah ya, bukan digit depan ya. Tapi 2 digit terakhir. 2 digit depan atau gimana? Di semua digit sebelum terakhir. Apa ya bahasanya, Kak? Semua digit sebelum terakhir dikurangi digit terakhir kali 2. Ya udah gini aja. Semua digit sebelum terakhir. Tahu. Paham nggak ya? Jadi jelas nggak ya? Semua digit sebelum terakhir. Jadi kalau misalnya angkanya panjang bisa. Ini agak ribet ya. Ya. Kurangi 2 kali digit terakhir banget nah. Digit terakhir sama dengan suatu angka yang habis dibagi 7. Jadi bahasa tulisannya kayak gitu. Contohnya ini. Contoh Coba kalau lagi deh. angkanya agak panjangan, Kak, biar ngerti. Oke, angkanya agak panjangan. Yuk kita coba yuk. Oke, aku mau ngomong. Ada yang mau usul angka? Boleh lo usul angka lo, sama kayak tadi. Ada nggak tuh yang usul angka tuh? Wah, nih Nadia Au lagi. Oke, Masya Allah. Berapa Nadia? 655. 655. 6565. 6565. Wah, mantap. 674. 674. Wow. Berarti itu nanti itu ya dari Jadi depan sampai nanti 7 si itu ya. angka ini dikurangi 8. Tapi ini kayaknya bakal ribet ya. Jadi kayak nanti masih ketemu panjang lagi. Jadi mungkin kurang applicable sebenarnya. Dikurangi. Oh iya. Ya kan, 4 dikali 2 kan. Kan nanti kan ketemu angka tuh. Ketemu ya berapalah gitu. Berapalah gitu ya angkanya ya. Oh, aku hitung sekalian deh.
Berarti kan ini dikurangi 8 ya. Berarti Iya. 6, 55, 65, 655, 65, 65, 5, 59, 5, ya 9. kan? Nah, ini nanti dia Oh masih iya. ribet. Jadi dia bisa, cuma nanti dikurangi 2 lagi, dikurangi lagi. Jadi kayak sama aja ribet gitu. Jadi malah mending kalau misalkan kayak gini langsung di porogapit aja. Jadi dia tuh sebenarnya yang Kaiza belum nemu sih ya pola yang lebih asiknya. Maksudnya untuk angka-angka yang ribet gini ada trik yang lebih jauh, Kaiza belum nemu. Mungkin besok teman-teman akan jadi ilmuwan matematika bisa menemukan ya. Atau mungkin dari Amin. sekarang nih masih kecil bisa menemukan, Masya Allah banget. Tapi Kaiza sejauh ini belum nemu nih. Kalau yang angka-angka ribet buat dibagi 7 nih gimana tuh belum nemu gitu. Cuma dia paling efektif buat 3 digit, 4 digit kayak gitu. Kalau lebih dari 3 digit, 4 digit dia agak susah gitu, karena kita masih ketemu kayak gini nih, kan belum ketemu polanya nih, kan nggak semua orang hafal ya, apakah 655, 6 dibagi 7 apa nggak hafal gitu. Bahkan yang 3 digit yang kayak gini aja kita belum tentu hafal ya. Jadi ini bisa, cuma agak ribet. Jadi lebih efektif pakai pembagian porogapit itu loh, porogapit. Bagian standar, nah kan Ya, jadi itu. porogapit ya, orang Jawa. Gitu. Mungkin 7 itu angka spesial gitu ya Kak. Jadi memang dia harus punya perlakuan spesial gitu. Ya, jadi yang kalau ganjil-ganjil emang agak spesial, makanya kesukaan Allah. Masya Kalau yang Allah, luar genap-genap kan biasa. gampang, tinggal maksudnya turunannya 2, 4, 8 gitu. Oke. Tuh, contohnya lagi deh yang 3 digit lah ya Kak Iza, contoh lagi 3 digit misalnya nih 273. Nah, bisa dibagi 7 nggak ya? Coba dong. Ada yang menjawab lah, sini ada yang bantuin Kak Iza lah. Ya, Ayo, coba nih ada yang mau nyoba nggak nih? 273. Ada yang mau jadi asisten nih. Ada yang mau jadi asisten dong. Oh, ada nih, ada yang chat. Apa nih? Oh, dia Sulangka. Oh, enggak ada yang udah tadi. 49 tadi ya. Siapa ada nih? Ada yang mau jadi asisten nih? Nasihah mau nyoba? Syahidah? Halisa? Zahira? Ayesha? Laina? Mau. Siapa nih? Nadia. Nadia mau. Oke. Oke, yuk Nadia yuk. Gimana caranya kalau mau 3 digit nih? Bisa dibagi 7 apa enggak? Angka belakangnya yang 3 dikali 2 sama 6 ya. Langsung aja ya 6. 27 dikurangin 6 sama dengan 21. Bisa dibagi. Dia bisa dibagi 3. Oke, mantap. Berarti angka 273 bisa dibagi 3. Bisa dibagi 3, astagfirullah, maaf. Bisa dibagi 7. Oke, mantap. Terima kasih Nadia. Makasih banyak Nadia ya, aku suka, aktif sekali. Nih 7 ya. Jadi ciri-cirinya dia itu digit terakhir dikali 2, terus yang 2 digit depannya dikurangi si angka yang dikali 2 tadi, atau semua digit di depannya dikali 2, semua digit di depannya dikurangi 2 kali lipat digit belakang. Ya, oke. Yuk lanjut lagi ya. Oke. Masih bisa bersama saya? Masih kan ya? Masih. Kalau misalnya ngomongnya kecepatan atau penjelasannya kayak kereta, tungguin aku. Gitu. Oke, mungkin sebelumnya ini ya, teman-teman kan sudah jam 8.48. Nah, mungkin nanti kalau 8 dan 9 lama nggak Kak? 9 cepet. Oh ya udah 9, 10 cepet ya, 10 cepet lah, cepet banget kalau 10 kan. Oke, nggak apa-apa, ayo kita selesaiin sampai 10 ya teman-teman, nggak apa-apa kan? Nggak apa ya. Paling mentok jam 9 deh, nanti setelah itu udah kita selesaikan, oke? Oke. Ya silakan lanjut Kak Iza. Oke, dibagi 8 ya, udah nggak apa sekalian ya. Kalau dibagi 8, kita ingat tadi. Sorry, habis dibagi 8. Nah, bilang habis dibagi 8 itu kan, 8 ini apa sih? 8 itu adalah siapa sih? 8 adalah 4 dikali 2. Dikali 2. Atau bisa juga ya 2 dikali 2 dikali 2, ya nggak? Nah, maka dari sini kita sebenarnya udah bisa menemukan syarat-syaratnya. Coba, ada yang udah bisa menemukan nggak syarat-syaratnya bilangan habis dibagi 8? Atau ciri-cirinya? Atau polanya? Kak, itu nggak kurang Kak? 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi. Enggak dong. Kan itu kalau ditambah. 2 kali 2, 4. 4 kali 2. Oh iya, astagfirullah. 8. Udah malam ini Kak, nggak fokus.
Udah. Astagfirullah. Udah malam Ya. ya guys. Aduh, kita yo. Maaf. Ada yang bisa dapat polanya nggak? Kalau bilangan habis dibagi 8, berarti polanya apa ya? Berarti kan dia harus memenuhi bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 2. Ya kan? Oke. Ya kan? Bisa dibagi 4. Maksudnya memenuhi syarat bisa dibagi 4. Dan masih habis dibagi 4 pun dia masih bisa dibagi 2. Jadi kalau yang angka-angka yang lain nanti bisa diturunkan dari sini. Jadi nanti teman-teman bahkan bisa ngitung keterbagian 14 bisa diturunkan dari 1 sampai 10 nanti. Nah, berarti ciri-cirinya apa ya? Oke, berarti ya bisa dibagi 2 itu ciri-cirinya genap. Ya nggak? Ya. Cirinya genap. Nah, terus kalau dibagi 4 tadi apa? 2 digit terakhir ya. 2 digit terakhir. Tadi bisa bagi 2 ini genap. Terus ciri yang bisa dibagi 4, 2 digit terakhir bisa dibagi 4. Ya kan? Nah, contohnya dulu deh ya, contoh ini agak-agak ribet tapi bisa berguna. Jadi contohnya misalnya yang angka kecil dulu deh, angka kecil dulu. 144 tadi ya misalnya. 144 bisa dibagi 8 enggak ya? 144 bisa dibagi 8 enggak ya? Pertama dia genap ya. Ya. Nah, berarti kan bisa dibagi 2 kan? Oke. Nah, terus habis itu dia bisa dibagi 4 enggak ya? Kan kita lihat 2 digit terakhir ya, 44 bisa dibagi 4. Terus tapi belum tentu loh dia itu bisa dibagi 8. Nah, untuk memastikan sebenarnya agak ribet ya. Kak Iza belum menemukan cara yang lebih cepat. Tapi kalau teman-teman bisa menemukan cara yang lebih cepat, hebat banget. Kalau Kak Iza mungkin caranya adalah akan Kak Iza bagi 2 dulu. Jadi 144 dibagi 2 kan jadi 72 ya. Nah, 72 bisa dibagi 4 nggak? Bisa. Karena dia genap, habis dibagi masih genap lagi gitu. Jadi 144 bisa dibagi 2. Ribet banget. Ya, jadi di sini Kak Iza belum menemu cara cepatnya. Cuma cara paling pragmatis, paling cepatnya dari Kak Iza adalah dibagi 2 dulu, dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi. Agak ribet ya, iya emang. Gitu, agak susah ya ini ya, yang ini ya. Nggak ada, belum nemu nih cara cepatnya Kak Iza belum nemu. Cuma kalau Kak Iza tadi dibagi 2 sampai 3 kali. Jadi si angka tadi ini kan ketemu 72. 72 dibagi 2 jadi 36 kan. 36 masih genap, ya kan? Ini kan masih genap. Masih genap. Jadi bisa dibagi 8 gitu. Jadi 144. Ini sebenarnya kurang efektif sih kalau buat trik-trikan gini. Cuma nice to know aja kayak gitu yang bisa dibagi 8. Gitu. Jadi mungkin yang bagi 8 ini kurang mind blowing ya. Mungkin karena belum menemukan cara yang lebih cepat. Tapi kalau teman-teman mau habis ini mendalami boleh banget loh. Mungkin teman-teman akan menemukan cara yang lebih asik gitu. Tapi Kak Isa belum menemukan. Sedih ya, nggak apa-apa deh ya. Terus selanjutnya nih yang dibagi 9 ini enak juga. Ini kayak mirip sama yang bisa dibagi 3. Jadi kalau yang habis ini sekarang yang habis dibagi 9. Oke, yang habis dibagi 9 ya. Gampang ya, Kak? Nah, habis dibagi 9 itu, dia itu sebenarnya boleh pakai trik sama kayak gini, yang 9 tuh berapa kali berapa ya? Bisa. 3 kali 3 kan? Bisa juga teman-teman menemukan polanya. Nah, kalau Kak Iza nemuinnya dengan cara menemukan pola. Nah, jadi kalau Kak Iza caranya gini. Jadi mirip sama kayak triknya cara 3. Jadi digitnya
tambah semua, ya, ditambahin semua, hasilnya harus bisa dibagi 9. Contoh deh, contoh. Nih contoh yang simpelnya dulu kan nanti ada, contoh yang sederhananya kan ada 9, berapa? 36, 45, 81 gitu misalnya. Nah, kalau kita lihat nih, misalnya 36 ya. 36. 36 itu kan 3 ditambah 6. Dia 9. Wah, gampang ya. Iya, terus 54. 54 itu dia 5 ditambah 4. Dia bisa dibagi 9. Contohnya lagi nih, yuk kita challenge yang angka agak susah nih. Ya, siapa mau kasih angka lagi? Ini ada dari Nazihah. 216. Oke, bentar. 216. 496. 496. Oke, berarti kita tambahin aja digitnya. 2 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 9, ditambah 6. Ya. Oke, 3 ditambah 6, 9. 9 ditambah 4, 13. 13 ditambah 9, 22. Ya kan? 22 tambah 6, 28. 28 bisa dibagi 3 nggak? Bingung. Bisa dibagi 9 nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi 9. Oke. Sekarang kalau aku mau modif, contohnya lagi nih angka yang bisa dibagi 9 yang agak ribet berapa ya Kak ya? Oke, aku mau modif angka ini aja ya. Modif angka ini jadi 215 2154 sama aja ya. 406. Nggak banyak yang modifnya, nggak apa-apa. Ini bisa dibagi 9 nggak ya Kak? Ya udah, berarti kan 2 ditambah 1 38 tambah 12 ditambah 4 18 ditambah 0 ditambah 6. Ini kan hasilnya tadi 18 ya Kak Ros ya. 18. Insya Allah iya Kak, benar. Benar kan, 2 tambah 1 ya, lah. betul. 8 tambah 4 12 tambah 6 18. Ini berarti bisa dibagi 3. Oke, mantap. Gitu guys. Kalau yang terakhir nih yang bisa dibagi 10, gampang banget nih ciri-cirinya. Apa ya? Suatu bilangan bisa dibagi 10. Ya, aku tulis dulu. Ayo jawab semuanya. Teman-teman pasti tahu. Teman-teman pasti tahu. Nah, kalau yang bisa dibagi 10, ya kayaknya udah yang memberi chat lagi nih. Oh enggak deh. Belum Kak, itu yang tadi. Yang tadi ya, belum aku buka chatnya. Oke, kalau yang bisa dibagi 10, bagi warna. Aja di sini ya. Yang bisa dibagi bilangan habis dibagi 10 ya berarti cirinya tuh mirip sama yang 5. 10 itu kan apa? 5 dikali 2 ya kan? Berarti dia harus memenuhi syarat angka 5. Kalau habis dibagi 5 tadi apa? Yang habis dibagi 5 itu kan habis dibagi 5 kan belakangnya kalau enggak 5 ya 0, ya kan? Nah, sedangkan kalau dibagi 10 dia harus punya syarat bisa dibagi 2, ya nggak? Nah, 5 sama 0 yang genap siapa? 0. Berarti dia itu belakangnya harus 0. Iya. Kalau habis dibagi 2 kan harus genap. Ini apa? Jalan pikirnya tuh gitu. Kalau habis bagi 2 kan dia harus genap. Nah, 5 sama 0 yang genap adalah 0. Maka ini deh. Ya. Maka suatu bilangan ya gini deh, habis dibagi 10, ciri-cirinya digit belakangnya 0. Harus 0.
Kirinya digit terakhirnya 0. Ini kalau aku lihat jadi kayaknya banyak banget yang benar ya yang di soal yang nomor 10 ini karena lebih mudah mengidentifikasinya. Nah, nanti dari sini teman-teman tuh bisa mengidentifikasi yang lebih luas lagi. Jadi misalnya suatu bilangan habis dibagi 14, 14 itu apa? 7 dikali 2, berarti suatu bilangan itu harus memenuhi syarat habis dibagi 7 dan memenuhi syarat habis dibagi 2. Habis dibagi 2 syaratnya apa? Genap. Genap. Cuma kalau misalkan nanti ke yang atas-atas misalnya suatu bilangan habis dibagi 36 nggak ya? Ya bisa sih pakai kayak gini, cuma lebih ribet kayak gitu. Maksudnya harus 2 kali mikirnya gitu. Jadi monggo dicoba-coba dulu. Nanti biasanya kalau nyoba-nyoba tuh akan ketemu nih yang cara menghitung yang cocok sama aku tuh yang apa sih? Kayak Polanya gitu ya, Kak? Kayak orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin dia lebih cepat pakai ini daripada ngitung manual. Ada yang lebih cepat ngitung manual. Mungkin yang basicnya dulu sempoa atau apa ya kumon biasanya itu biasanya kalau yang basicnya sempoa atau kumon tuh dia ngitung tuh cepet banget kayak gitu. Nah itu ya sih bisa juga karena kalau sempoa kan biasanya dia ngitungnya apa ya pakai jari gitu kayak. Jadi kalau temanku yang anak sempoa dia tuh kalau ngitung gini cek gitu. Aku juga ngerti dia ngapain, cuma kata dia aku bayangin ada sempoa di depan mataku kayak gitu. Jadi kalau dia ngitung dia jarinya gini-gini membayangkan ada sempoa di depan matanya kayak gitu sampai sekarang. Oke. Oke, mantap. Terima kasih banyak Kak Iza atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua pada malam hari ini ya. Nah, teman-teman, karena sudah jam 9:01, teman-teman juga pasti sudah ada yang mungkin udah ngantuk gitu ya, tapi luar biasa pembelajaran kita pada malam hari ini sangat menyenangkan sekali gitu ya. Kak Ros yang udah lama nggak belajar matematika jadi pikir lagi nih otaknya gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti trial class pada malam hari ini deh ya dengan sangat aktif dan banyak sekali memberikan contoh gitu ya sehingga Kak Izah merasa wah apa terchallenge gitu juga ya Kak. Oke. Iya gitu. Cuma aku mau ngasih tau bedanya dulu sama Oh kelas ya. biasa. Jadi kalau biasanya di masa depan, ini kan trial class kayak gini ya. Biasanya kalau di masa depan, Kak Iza biasanya kalau misalkan belajar online gini, biasanya Kak Iza minta sedia HP. Jadi bisa pinjam HP orang tua atau HP siapa gitu. Karena nanti biasanya Kak Iza akan lihat kasih soal gitu. Nanti teman-teman ngerjain di kertas harus pakai cara. Terus difoto, terus dikirim ke Kak Iza. Jadi biar pas pelajaran tuh Kak Iza tahu teman-teman tuh udah bisa praktekin langsung pas ngerjain soal belum sih kayak gitu. Jadi kalau biasanya di real life di dunia nyata kalau kelas offline dulu sebelum masa corona kalau sama Kak Iza itu adalah Kak Iza ngajar sedikit nanti ada soal terus teman-teman kerjain nanti Kak Iza lihat dulu udah nangkep belum sih materinya gitu. Kalau di dunia nyata kan nggak perlu HP ya, yang penting ada di kelas Kak Iza bisa lihat bukunya teman-teman bisa apa enggak gitu. Cuma kalau misalkan lagi online gini biasanya Kak Iza minta difotoin gitu. Iya, jadi jangan khawatir teman-teman. Ya harapannya memang kita corona ini akan segera berakhir gitu ya, sehingga kita bisa kembali lagi di kelas offline. Tetapi SMA masa depan itu ya dari baik online maupun offline kami berusaha untuk tetap bisa apa ya menyeimbangkan gitu teman-teman. Artinya online itu tidak menjadi hambatan kita untuk tetap belajar sebagaimana ketika kita offline begitu. Sudah dari Kak Iza ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Mohon maaf jika banyak salah atau keserimpet atau malah bikin tambah pusing. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman semakin cinta gitu ya dengan matematika. Masya Allah. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah hadir dalam trial class pada malam hari ini ya. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman di sini yang kelas 9 ya mungkin mau mencoba gitu untuk ikut dalam PPDB-nya SMA masa depan itu kita masih Kak Iza, Kak Ros boleh izin untuk share screen? Oh ya, boleh Oke. boleh. Aku stop share screen berarti ya di sini. Ya. Mana sih? Oh, bentar. Aku pindahin ini dulu. Sip. Ya. Oke. Nah, untuk teman-teman bisa dilihat ya di sini timeline PPDB SMA masa depan yang gelombang 2.
Harus gedein dulu. Nah, ini pendaftarannya masih sampai 1 November gitu. Kalau misalnya teman-teman yang belum daftar kemarin di gelombang pertama, bisa segera daftar. Kemudian untuk timeline-timeline yang lain, teman-teman bisa cek di Instagramnya SMA Masa Depan ya. Kemudian jangan lupa juga besok akan ada Arabic Easy atau kelas bahasa Arab ya untuk yang sister bersama Pak Mail. Beliau ini Masya Allah ya pernah kuliah di Yaman gitu. Jadi jangan ditanya lagi, sangat mumpuni berbahasa Arab pun juga berbahasa Inggris. Oke teman-teman, terima kasih. Terakhir boleh minta videonya dinyalakan dulu, kita akan foto bersama. Yeay, mari kita foto bersama. Oke, boleh dinyalakan ya. Yang belum dinyalakan nih kita foto bareng dulu. Halila, Halisa, Nazihah, Nadia Ayu, Laina, Syahidah. Oke. Ntar ya, Makasih juga Kak sudah Ros. aktif. Kenapa? Makasih Iya. juga sudah aktif. Oke. Iya, aku suka. Nadia Au ini mau dinyalain apa enggak? Oke, Halila, Halisa. Sudah ini Nadia Ayu dan Halisa. Oke. Oke. Siap ya, Kak Ros hitung. 1, 2. Oke. Sekali aja cukup ya, teman-teman. Oh iya. Oh, ini ada yang belum tadi kan baru kebuka, ya udah kita Oh, lagi. ada yang belum. Oke, sebentar. Dasar. Tunggu. Oh, Masya Allah. Sebentar. Mana tadi? Oke. Wah, lengkap sekali. Senang ya, Kak Ros. Oke, sebentar. Kak Ros hitung ya. 1, 2. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk kelas hari ini. Sangat interaktif dan sangat luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Apakah Zahira mau bertanya sesuatu? Ini kok ada raise hand? Atau kepencet mungkin ya? Mana yang namanya Zahira? Nanya, Mbak Zahira. Boleh lo kalau mau nanya-nanya SMA masa depan loh. Tapi kalau misalnya udah mau istirahat juga nggak apa-apa. Kalau mau nanya-nanya juga boleh nih. Mumpung ada Kak Rose. Mungkin mau Gimana keep-keep Zahira? dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Oh, nggak ada yang mau Oh, nanya. kepencet Kak, mungkin kalau ya. SMA masa depan pelajarannya ada apa aja, Kak? Gitu nggak ada. Oke, mungkin kepencet. Kalau enggak bisa disimpan dulu dibuat besok ya, karena besok kan masih ada kelas juga, kita kelas Oh, bahasa Arab. masih ada lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Maaf kalau misalnya dari Kak Arus dan Kak Iza ada banyak salah dan kekurangan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu di kesempatan yang lebih baik. Oke, Kak Arus tutup. Sekali lagi maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Dadah. jumpa besok malam. Makasih ya. Terima Makasih, kasih. Kak. Dadah.